warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Juniati Yasmini. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan membahas materi tentang pencemaran air. Anak-anakku sekalian, di sini pencemaran air adalah perubahan zat atau kandungan di dalam air, baik itu air yang ada di sungai, danau, maupun air di lautan. Bahkan terdapat pencemaran pada air tanah. Ada beberapa fungsi dari air yang sangat membantu bagi kehidupan manusia, karena dari kehidupan mampu membangun segala sedimen dan juga polutan. Ada beberapa fungsi air di dunia, diantaranya meliputi sebagai bahan baku air minum di sini, untuk digunakan sebagai irigasi pertanian, saluran pembuangan air limbah, dan fungsi air hujan. Kemudian di sini air juga bisa mengalami perubahan zat di sini, seperti halnya jika terjadi fenomena alam, misalnya seperti gunung meletus, penyebab banjir, kekeringan, dan lainnya. Namun ini tidaklah menjadikan sebagai penyebab dari pencemaran air. Jumlah fenomena pencemaran air di sini sudah terjadi di mana saja dan sudah dalam masa yang kritis, karena mungkin hampir seluruh perairan di sini mengalami pencemaran. Bisa kamu lihat di sini ada contoh pencemaran air. Di sini bisa kamu lihat terjadi di India, di mana negara ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Setidaknya terdapat 700.000 orang yang tidak memiliki akses menuju toilet. Diperkirakan 1.000 anak meninggal dunia karena terkena diare setiap harinya. Air dikatakan mengalami pencemaran jika sudah tercemar oleh kontaminasi organik yang tidak bisa mendukung apa yang menjadi sumber kehidupan dan makhluk hidup lainnya, terutama di dalam air seperti ikan. Kemudian di sini ada penyebab pencemaran air. Bisa kamu lihat. Yang pertama, adanya peningkatan kandungan nutrisi yang terjadi pada air sehingga mengarah pada eutrofikasi. Yang kedua, adanya pembuangan sampah organik yang biasanya dihasilkan oleh limbah rumah tangga. Yang ketiga, industri yang membuang limbahnya secara sembarangan ke dalam air, padahal di dalam limbah di sini terdapat berbagai zat kimia yang sangat berbahaya seperti logam berat, minyak, nutrien, limbah organik, dan juga padatan. Yang keempat di sini ada sampah buangan, baik dari rumah tangga atau industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kemudian yang terakhir di sini adanya penggunaan bahan peledak seperti bom. Untuk apa? Membunuh ikan yang banyak dilakukan oleh para nelayan juga mampu menimbulkan terjadinya pencemaran air. Akibatnya akan bagaimana? Bisa kamu lihat di sini. Akibat dari pencemaran air. Yang pertama, pencemaran dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, pencemaran air dapat menyebabkan erosi tanah. Misalnya apa? Erosi tanah di sini akibat oleh perbuatan manusia. Kemudian terjadinya kelangkaan air karena mengalami pencemaran dan tidak dapat digunakan lagi nantinya. Kemudian merupakan salah satu sumber penyakit bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian poin keempat, pencemaran air juga dapat menyebabkan penyebab tanah longsor. Kemudian selain itu, pencemaran air juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem sungai. Dan yang terakhir di sini menyebutkan kerugian. Kenapa? Karena para nelayan dan berbagai profesi yang berhubungan dengan air. Itu akibat dari pencemaran air. Kemudian kita lanjut ke pencemaran udara. Di sini ada penyebab pencemaran udara. Bisa oleh kegiatan manusia atau oleh fenomena alam. Kemudian ada sumbernya, apa saja di sini sumber pencemaran udara? Yang pertama oleh aktivitas manusia, misalnya transportasi. Yang kedua sumber alami, karena oleh fenomena alam, misalnya letusan gunung berapi, rawa-rawa, terjadinya kebakaran hutan. Ataupun sumber lain di sini terjadi karena apa? Karena kebocoran tangki gas yang disebabkan karena kelalaian manusia. Di sini ada jenis-jenis
polutan penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada karbon monoksida dari pembakaran sampah. Ada zat oksida sulfur. Ada gas CFC, biasanya terdapat di dalam gas buangan akhir pabrik. Adanya senyawa organik volatil di dalam tumbuhan. Ada partikulat, radikal bebas, dan oksigen nitrogen. Kemudian ada dampak pencemaran udara. Di sini dampaknya kalau pada kesehatan yang pertama, misalnya pada saluran pernapasan. Kemudian ada dampak pada tanaman. Di sini misalnya apa? Tanaman yang tumbuh pada daerah yang rawan akan pencemaran udara dapat mengalami mutasi gen dan menyebabkan tumbuh tidak efektif. Kemudian yang ketiga ada hujan asam. Efek dari hujan asam akan bagaimana? Yang pertama mempengaruhi kualitas air, yang kedua dapat merusak tanaman, kemudian hujan asam mampu melarutkan logam berat di dalam tanah. Yang keempat mampu merusak bangunan terutama terbuat dari tembaga, besi, aluminium karena memiliki sifat korosif. Apa itu korosif? Dapat merusak, ya. Kemudian ada yang keempat, efek rumah kaca. Di sini ada dampak efek rumah kaca. Misalnya apa? Terjadi peningkatan suhu, terjadinya pencairan es di daerah kutub, adanya perubahan iklim global, dan ada siklus kehidupan flora dan fauna mengalami perubahan. Dan yang terakhir ada kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon di sini berada di mana? Di atmosfer. Di sini pada lapisan stratosfer. Lapisan ozon ini pelindung alami karena mampu menyaring sinar ultraviolet yang berbahaya bagi tubuh. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pencemaran air dan udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga padatan. Yang keempat di sini ada sampah buangan, baik dari rumah tangga atau industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kemudian yang terakhir di sini adanya penggunaan bahan peledak seperti bom. Untuk apa? Membunuh ikan yang banyak dilakukan oleh para nelayan juga mampu menimbulkan terjadinya pencemaran air. Akibatnya akan bagaimana? Bisa kamu lihat di sini. Akibat dari pencemaran air. Yang pertama, pencemaran dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, pencemaran air dapat menyebabkan erosi tanah. Misalnya apa? Erosi tanah di sini akibat oleh perbuatan manusia. Kemudian terjadinya kelangkaan air karena mengalami pencemaran dan tidak dapat digunakan lagi nantinya. Kemudian merupakan salah satu sumber penyakit bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian poin keempat, pencemaran air juga dapat menyebabkan penyebab tanah longsor. Kemudian selain itu, pencemaran air juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem sungai. Dan yang terakhir, di sini menyebutkan kerugian. Kenapa? Karena para nelayan dan berbagai profesi yang berhubungan dengan air. Itu akibat dari pencemaran air. Kemudian kita lanjut ke pencemaran udara. Di sini ada penyebab pencemaran udara. Bisa oleh kegiatan manusia atau oleh fenomena alam. Kemudian ada sumbernya, apa saja di sini sumber pencemaran udara? Yang pertama oleh aktivitas manusia, misalnya transportasi. Yang kedua sumber alami, karena oleh fenomena alam, misalnya letusan gunung berapi, rawa-rawa, terjadinya kebakaran hutan. Ataupun sumber lain di sini terjadi karena apa? Karena kebocoran tangki gas yang disebabkan karena kelalaian manusia. Di sini ada jenis-jenis polutan penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada karbon monoksida dari pembakaran sampah. Ada zat oksida sulfur. Ada gas CFC, biasanya terdapat di dalam gas buangan akhir pabrik. Adanya senyawa organik volatil di dalam tumbuhan. Ada partikulat, radikal bebas, dan oksigen nitrogen. Kemudian ada dampak pencemaran udara. Di sini dampaknya kalau pada kesehatan yang pertama, misalnya pada saluran pernapasan. Kemudian ada dampak pada tanaman. Di sini misalnya apa? Tanaman yang tumbuh pada daerah yang rawan
akan pencemaran udara dapat mengalami mutasi gen dan menyebabkan tumbuh tidak efektif. Kemudian yang ketiga ada hujan asam. Efek dari hujan asam akan bagaimana? Yang pertama mempengaruhi kualitas air, yang kedua dapat merusak tanaman, kemudian hujan asam mampu melarutkan logam berat di dalam tanah, yang keempat mampu merusak bangunan terutama terbuat dari tembaga, besi, aluminium karena memiliki sifat korosif. Apa itu korosif? Dapat merusak, ya. Kemudian ada yang keempat, efek rumah kaca. Di sini ada dampak efek rumah kaca. Misalnya apa? Terjadi peningkatan suhu, terjadinya pencairan es di daerah kutub, adanya perubahan iklim global, dan ada siklus kehidupan flora dan fauna mengalami perubahan. Dan yang terakhir ada kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon di sini berada di mana? Di atmosfer, di sini pada lapisan stratosfer. Lapisan ozon ini pelindung alami karena mampu menyaring sinar ultraviolet yang berbahaya bagi tubuh. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pencemaran air dan udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.